Semangat pagi semuanya, apa kabar kalian? Kita ketemu lagi di materi ruang 3 dimensi dalam submateri jarak titik ke titik. Untuk menentukan jarak sebuah titik ke sebuah titik yang lain adalah panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Jadi tinggal menarik garis lurus untuk menghubungkan kedua titik, itulah jaraknya. Jika diketahuinya adalah koordinat kartesius, maka menentukan jaraknya memakai rumus ini. Contohnya misalkan, diketahui koordinat titik A, koordinatnya di ruang 3 dimensi, misalkan ya. Koordinat titik A misalkan 0, 5, 2. Terus diketahui koordinat titik B, misalkan 1, 3, sama min 1. Tentukanlah jarak titik A ke titik B, gitu. Nah, untuk menentukan jarak titik A ke titik B, kita pakai rumus yang barusan ini. Karena kenapa di sini pakai harga mutlak? Yang namanya jarak pasti positif nilainya. Tidak mungkin jaraknya min 3 gitu ya. Jadi pakai harga mutlak di sini. Akar dari 0 dikurangi 1, min 1 dikuadratin 1, tambah 5 dikurangi 3, 2 dikuadratin 4, tambah 2 dikurangi min 1, 3 dikuadratin 9. Berarti jawabnya adalah akar dari 14 gitu. Atau mau sebaliknya 1 dikurang 0, 3 kurang 5 sama aja hasilnya. Itu kalau yang dikasih tahu koordinat kartesiusnya. Tapi kan sekarang kita ini di ruang 3 dimensi. Jadi contohnya misalkan ya, kita masukkan ke contoh dalam ruang 3 dimensi di sebuah kubus nih. Kubus ini dikasih tahu panjang rusuknya 12 cm. Kemudian dikasih tahu P itu letaknya di pertengahan garis GF. Berarti kalau ini 12 jadilah ini 66. Karena yang namanya kubus panjang rusuknya semua sama. Untuk yang A, tentukan jarak titik A ke titik C. Berarti kita tarik garis lurus dari A ke C. Itulah yang mau kita cari panjangnya ini. Kalau gitu kita perhatikan segitiga ABC untuk mencari panjang AC. Kalau kita perhatikan segitiga ABC dari gambar ini, itu adalah segitiga siku-siku di B. Jadi kalau kita gambar ulang, ini siku-siku di B, ini A, ini B, ini C. Dikasih tahu BC-nya 12, diagonal sisi, AB-nya 12. Nah, berarti AC yang mau kita cari. AC itu diagonal sisi dari sebuah kubus. Berarti mencari panjang AC ini pakai Pitagoras karena ini udah segitiga siku-siku. Jadi panjang AC ini adalah mencari sisi miring dikurangin atau ditambahin ya. Ditambahin sisi kanan dan sisi kirinya dikuadratkan. 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 144 ditambah 144. Itu sama dengan 288. Akar 288 itu adalah 144 kali 2. Berarti 12 akar 2. Gitu. Itu panjang AC. Karena rusuk kubus itu semuanya sama panjang, berarti panjang diagonal sisi dalam hal ini AC, BD, semuanya itu pasti sama. Jadi panjang diagonal sisi dari sebuah kubus, kalau misalkan panjang rusuknya 12, berarti 12 akar 2. Kalau panjang rusuknya A, berarti panjang diagonal sisinya A akar 2. Jadi kalau misalkan panjang rusuknya 15, berarti panjang diagonal sisinya 15 akar 2. Itu untuk semua kubus berlaku. Ya. Sekarang coba untuk yang B. Kita yang B-nya ditanya apa? Tentukanlah jarak titik A ke G. Untuk yang B. Ya. Untuk kita mau mencari jarak titik A ke G, kita perhatikan di sini. A ke G. Berarti ke atas sana.
Kita perhatikan segitiga ACG. Nah, kelihatan di sini segitiga ACG itu adalah segitiga siku-siku di C. Jadi kalau kita gambar ulang misalkan di sini, segitiga ACG itu yang siku-siku di C, ini siku-sikunya, ini A, ini C, ini G. AC-nya tadi kita udah dikasih tahu, 12 akar 2, diagonal sisi. CG-nya itu rusuk, dia 12. Kita mau mencari AG, ini Pitagoras lagi nih. Pitagoras karena ini siku-siku. Berarti untuk mencari ini adalah ini kuadrat ditambah ini kuadrat, gitu ya. Nanti kalau kita Pitagoraskan, berarti AG sama dengan akar dari 12 ini kuadrat tambah AC 12 akar 2 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 144 ditambah ini 144 kali 2, 288. Itu sama dengan akar dari 432. 432 itu adalah akar dari 144 kali 3. Berarti jawabnya 12 akar 3. Nih. Nah, untuk ini juga bisa kita cari kesimpulan seperti yang ini tadi. AG ini dalam kubus disebut diagonal ruang. Berarti panjang diagonal ruang untuk kubus, jika dikasih tahu panjang sisinya A, berarti itu adalah A akar 3. Gitu. Jadi kalau panjang rusuknya 15, berarti panjang diagonal ruangnya adalah 15 akar 3. Nah, untuk kali ini sekalian Ibu juga mau menjelaskan mengenai Pitagoras. Jadi gini, sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu, Pitagoras yang siku-siku seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini A akar X panjangnya, di sini A akar Y sama-sama A di sini ya, konstantanya. Berarti di sini itu pasti A akar X tambah Y. Maksudnya gini, contohnya ini. Ini tadi kan ini 12 akar 1, ini akar satunya nggak usah ditulis. Ini juga 12 akar 1, yang ini. Berarti di sini pasti 12 akar 1 tambah 1, 12 akar 2. Pakai Pitagoras nih 12 akar 2. Contohnya yang ini juga nih. Yang B, ini kan 12 akar 2. Ini 12 akar 1, cuma akar 1 nggak perlu ditulis. Berarti nih di sini adalah 12 akar 2 tambah 1. Ini 12 akar 3, makanya ini. Atau misalkan coba ya, kita bikin yang lain. Kan nih. Ini segitiga siku-siku, ini dikasih tahu misalkan sisi miringnya dikasih tahu 6. Ini yang sini dikasih tahu 2 akar 5. Nah, kalau pakai Pitagoras kan berarti mencari ini akar dari 6 kuadrat dikurangi ini kuadrat gitu ya. Kalau misalkan kita pakai hubungan yang ini tadi, kita pakai ini, nih. Ya. Ini kita jabarkan juga. 6 ini kan 2 kali 3. Itu sama aja dengan 2 akar 9. Sisi miringnya 2 akar 9. Ini 2 akar 5. Karena sisi miringnya itu di sininya harus tambah. Dari ini berarti akar 5, ini berarti akar 4. Sama-sama 2 di depannya. Ini berarti 2 akar 4 panjangnya ini. Akar 4 itu adalah 2. 2 kali 2 berarti ini panjangnya ini berarti 4. Boleh nanti dicek pakai Pitagoras. Benar enggak? Mencari ini adalah 6 kuadrat dikurangi 2 akar 5 kuadrat hasilnya 4. Itu juga untuk yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang C. Jarak titik A ke P. Di mana tadi P pertengahan HG ya. Ini yang mau kita cari. Jarak titik A ke P ini. Oke. Kalau ini kita perhatikan berarti segitiga AHP yang kita perhatikan ya. Jadi ini kita gambarkan segitiga AHP itu siku-siku di
H. Ini siku-siku di H. Berarti ini H. Ini H ya. Ini A. Ini P. AH itu diagonal sisi. Ya, diagonal sisi dari sebuah kubus. Berarti jawabnya 12 akar 2. HP itu pertengahan tadi. Pertengahan berarti ini 6. Karena ini tadi panjang rusuknya 12 ya. Berarti HP-nya 6. Yang ditanya jarak titik A ke P. Nah, ini coba kita pakai Pitagoras yang tadi, yang sebelumnya. Di sini kan 6. 6 ini boleh jadi 6 akar 1. Yang ini 12 akar 2 ini, 12 itu kan 6 kali 2. Akar 2-nya kita tulis. Ini berarti 6, 2 ini kita masukin ke akar, itu akar 4. Gitu. Berarti ini jadi 6 akar 8. Nah, ini sebelah sini 6 akar 8. Ini 6 akar 2. Berarti sisi miring tadi harus ditambah ya. Berarti ini 6 akar 9. Dari mana 9-nya? 8 ditambah 1. 6 akar 9 itu sama aja dengan 6 kali 3. Itu sama dengan 18. Jadi jarak A ke B 18. Kalau mau pakai Pitagoras boleh juga, sama aja. Oke ya. Sekarang contoh kedua di sebuah balok. Ada balok panjang rusuk AB-nya ini dikasih tahu 36. Ini 36. Terus panjang BC-nya dikasih tahu 15. CG-nya 28. Terus dikasih tahu tuh AC itu membagi rasio AP banding PC 2:1. Jadi ini dibagi menjadi 2:1. Di sini P-nya berarti di sini kira-kira. AP 2:1. Ini ya, P-nya di sini. Kalau kita perhatikan ini 36, 15. Pakai triple Pitagoras kita cari AC-nya ya. 36, 15. Ini sama-sama kita bagi 3. Ini dibagi 3. 36 dibagi 3 berarti ini 12. Ini dibagi 3, 5. 5, 12 triplenya dengan 13 gitu kan. Berarti ke atasnya dikali 3. Dikali 3 berarti ini 39. AC ini adalah panjang AC. Berarti ini ya. Ini panjang AC. Kalau panjang AC 39 ini dibagi 2:1 berarti dari sini ke AP itu 2/3 dari 39 berarti ini 26. Panjang AP-nya, panjang PC-nya 13. Karena panjang AC semuanya harus 39. Ini kan ditambahkan jadi 39. Ya. Atau mau pakai Pitagoras boleh, perhitungan seperti ini boleh. Oke, untuk menjawab yang A. Tentukanlah jarak titik H ke P. Ini. Berarti ini yang mau kita cari nih. H ke P. Kalau ini kita pakai segitiga DPH. Supaya siku-sikunya di D. Berarti untuk mencari itu kita pakai segitiga DPH. Siku-sikunya di D. Ini ya, D. Di sini P, di sini H. Kita lihat DH itu ini berarti 28 ya, sama dengan ini. 28. DP kita belum tahu. HP yang mau kita cari. Ini yang mau kita cari. Tapi sebelumnya berarti harus cari dulu DP. Nah, untuk mencari DP, DKP ini kita bongkar dulu persegi panjang alas ABCD. ABCD itu adalah sebuah persegi panjang. Ya. Ini A, B, C, D. Di mana dikasih tahu AB-nya 36,
BC-nya 15. Nah, AC-nya tadi ini, P-nya membagi 3, P-nya di sini. Di mana panjangnya ini 26, ini 13. Gitu tadi ya, dari gambar ini. Nah, kita mau mencari panjang DP ini nih. Nih, mau kita cari panjang DP. Untuk mencari panjang DP ini siku-siku di sini ya. Kita bikin gambar bantu seperti ini. Kita tarik garis ini. Ini misalkanlah Q. Nah, karena segitiga ADC, jadi segitiga ADC sebangun dengan segitiga AQP sebangun, berarti perbandingannya ini, kalau ini AP banding PC 2:1, berarti juga AQ banding QD juga pasti 2:1. Jadi kalau ini 15, berarti ini di 2:1, berarti panjang AQ-nya 10, ini 5. Karena ini ke sini 2:1, 10:5 kan 2:1. Nah, berarti ini 10, ini 26, berarti QP-nya kita bisa cari nih, panjang PQ-nya. Untuk mencari panjang PQ, kita pakai Pitagoras nih. Itu kan 10, 26. Nih, PQ ini sisi tegak. Ini 26, ini 10. Kita lihat ya. Ini sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2, 5. Ini dibagi 2, 13. 5, 13 triplenya dengan 12. Berarti panjang PQ itu adalah 24. Gitu. Ini kan naik ke atas jadi 24. Nah, berarti panjang PQ di sini 24 nih. Udah ketemu panjang PQ 24. Nah, berarti panjang DP jadi tahu dong, ya. Jadi panjang DP bisa kita cari pakai Pitagoras. Akar dari DP itu sebagai sisi miring. Berarti kita tambahkan 5 kuadrat. 5 kuadrat tambah 24 kuadrat. Dari sini ya. Jadi mencari panjang DP ini adalah 5 kuadrat ditambah 24 kuadrat, PQ 24. Itu sama dengan akar dari 5 kuadrat 25 tambah 24 kuadrat itu 576. Itu sama dengan akar dari 601. Gitu. Berarti panjang DP-nya ini udah tahu kita nih, 601. 601 akar. Oke, berarti panjang HP-nya udah tahu dong ya. Jadi panjang HP-nya ini naik lagi kita ke atas ya. Jadi panjang HP-nya ini karena ini yang mau kita cari tadi, itu yang ditanya. Berarti panjang HP-nya tinggal kita Pitagoraskan, mencari sisi miring 28 kuadrat ditambah akar 601 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 28 kuadrat hasilnya 784. Akar 601 dikuadratin 601. Itu sama dengan akar dari 1385. Inilah jarak titik H ke P, akar 1385. Gitu. Ya. Bagaimana untuk yang B? Jarak FP ke P, F ke P. Nah, kurang lebih sama nanti caranya. Jadi, untuk yang B, Ibu harapkan kalian menjawabnya di kolom deskripsi ya. Oke, see you di materi selanjutnya. Thank you.